warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran dan juga mahasiswa Universitas 11 Maret pada umumnya. Dan di podcast kali ini tentunya akan dipandu oleh saya Azmi dan saya Mona yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang tentang persiapan apa saja sih untuk mahasiswa PAP agar menjadi lulusan yang berkualitas. Dan tentunya pada pagi hari ini kita sudah didampingi oleh Kaprodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas 11 Maret yang terhormat Dr. Heri Sawiji MPD. Selamat pagi Pak, dan bagaimana kabarnya? Salam sehat semua, yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik semua. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak pada pagi hari ini. Nah, langsung saja untuk topik yang pertama, izinkan kami untuk bicara santai dengan kata-kata yang lebih santai dalam podcast kali ini. Nah, langsung saja. Iya, mungkin bukan pertanyaan sih, lebih kita ingin mendengarkan pendapat dari seorang kacamata kepala program studi, begitu Pak. Sebenarnya kemampuan apa saja sih yang memang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa PAP dan juga mungkin keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh mahasiswa PAP agar nantinya ketika lulus bisa menyandang gelar sebagai lulusan yang unggul, begitu Pak, dan juga bisa bersaing nanti ketika sudah berada di dunia kerja. Cukup? Cukup. Terima kasih, ini satu pertanyaan yang berat bagi saya. Namun demikian, satu pertanyaan harus dijawab ya. Kalau bicara tentang kemampuan apa dan keterampilan apa, ini berhubungan atau berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan. Ya, semuanya harus kita kembali ke situ ya, dari visinya, misinya apa, tujuannya apa. Terkait dengan tujuan, kita punya dua ya. Yang pertama, karena kita berada di lembaga yang notabene menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, tentu saja harapan utama dan pertama adalah kita akan mencetak calon tenaga pendidik yang profesional, tentu di bidang administrasi perkantoran. Ini yang pertama. Jadi yang pertama dan utama tentu kita tidak lepas dari lembaga, dari institusi kita, yaitu Faculty of Teacher Training and Education ya. Yang kedua adalah kita mengharapkan untuk menjadi praktisi ya, praktisi tentu di bidang administrasi perkantoran. Nah, ketika kita bicara tentang administrasi perkantoran, tentu paling tidak ada 8 unsur tuh ya, mulai dari organisasi sampai dengan humas atau public relations, itu tentu saja. Ini tujuan atau sesuatu yang tidak diharapkan, kemampuan yang tidak dimiliki oleh mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran. Sementara kalau kita bicara tentang keterampilan ya, tentu mata kuliah kita banyak yang berbasis keterampilan. Ada komputer, kemudian ada surat menyurat, bahasa Nusa maupun bahasa Inggris, ada programmer dan sebagainya ya. Tentu ini harapannya adalah memberikan berbagai keterampilan kepada mahasiswa PAP supaya agar kelak setelah lulus, setelah menyelesaikan masa studinya, dia atau mereka memiliki berbagai macam keterampilan yang nanti bisa digunakan untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, baik di administrasi perkantoran maupun tidak menutup kemungkinan adalah di luar administrasi perkantoran. Karena sejatinya bidang pekerjaan itu luas, seluas apa yang ada di dunia ini ya, seluas itu ya. Artinya kita tidak terbelenggu dengan administrasi perkantoran. Kalau AP memang itu core-nya kita itu memang administrasi perkantoran, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa berada di luar itu, tentu dengan pengetahuan, tentu dengan keterampilan yang tadi sudah sampaikan di awal, di depan ya. Itu harapan sekaligus tujuan dari
mahasiswa-mahasiswa yang nanti tidak bergabung dengan kita ya. Gitu. Iya. Intinya itu intinya. Kalau ingin dijelaskan secara panjang lebar nanti ada sesi tersendiri ya. Iya. Oke. Oke, mungkin tadi kita sudah mendengarkan. Jadi intinya tidak jauh-jauh dari visi, misi, dan profil Betul. administrasi perkantoran atau pendidikan administrasi perkantoran. Yang tadi bahwa kita itu masih di ranah Faculty of Teacher Training and Education dan Betul. juga bisa menjadi tenaga pendidik ataupun praktisi. Betul. Ya, Dan betul. begini Pak, saya pernah lihat ya di website ataupun itu di Instagram dan lain-lain bahwa PAP di UNS ini memiliki slogan berproses gitu Pak. Nah, Betul. mungkin boleh dijelaskan nih kepada mahasiswa PAP sebetulnya berproses itu berproses yang seperti apa atau maknanya itu seperti apa? Oke, memang slogan PAP berproses itu belum lama ya. Belum lama kita gagas ya, kami gagas ya. Barusan ya, artinya belum lama. Makanya ketika apa tuh PAP proses tuh di sana sini masih simpang siur. Termasuk Bapak Ibu dosen barangkali juga ada yang masih belum memiliki pemahaman yang sama terkait what is PAP berproses. Berproses itu kepanjangan dari berkemajuan, berperadaban dan profesional. Ya, itu berproses. Tentu kita melihatnya adalah dari perspektif mahasiswa, kita melihatnya dari kacamata dosen, kita melihatnya dari kacamata admin itu ya karena itu merupakan satu sivitas akademika prodi. Ada mahasiswa, ada dosen, ada admin, itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ketika kita bicara organisasi itu seperti sistem ya, sistem itu saling terkait. Jadi Kaprodi ya terkait dengan mahasiswa itu ya terkait dengan Himadistra ya terkait dengan admin itu ya terkait dengan Bapak Ibu Dewan Dosen itu satu sivitas akademika prodi yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Namun bisa dibedakan ya, jangan lantas tidak bisa dipisah-pisahkan terus tidak bisa dibedakan, ada bedakan. Oh ini tempatnya admin. Oh ini tempatnya Bapak Ibu dosen. Oh ini tempatnya Himadistra gitu ya, gitu. Tapi itu memang satu sistem yang saling terkait. Oke. Kita mulai dari berkemajuan. Berkemajuan itu berasal dari kata dasar maju. Ya. Maju itu artinya ke depan. Ke depan ya. Untuk bisa maju dan ke depan, kita harus bisa memenangkan setiap kali ada event. Khususnya ya ini ketika kita bicara event ya. Nah, dengan kata lain kita harus punya sesuatu yang memenangkan ya. Ada sesuatu yang bisa digunakan memenangkan. Nah, sesuatu yang bisa menangkan itu kita kemas ke dalam bentuk branding, sekaligus distinction, sekaligus uniqueness. Jadi program studi PAP FKIP UNS Surakarta harus memiliki sesuatu yang membedakan dengan PAP yang lain. Apakah itu di UNJ, apakah itu di UNES, apakah itu di UNY, apakah itu di UNESA dan sebagainya. Nah, gitu ya. Kita harus memiliki sesuatu yang memenangkan ya. Sekaligus kita harus memiliki penciri, uniqueness. Yang PAP-nya UNS Solo itu memiliki ciri kayak apa? Nah, itu yang bisa digunakan untuk memenangkan. Ketika PAP-nya UNS Solo itu hanya sama dengan PAP-nya di UNY, di UNES, di UNJ, saya kira sulit untuk bisa maju. Ini dari konteks mahasiswa ya, maju memenangkan. Dari perspektif dosen juga demikian. Ketika Bapak Ibu dosen tuh kegiatan Tridharma perguruan tingginya tuh hanya stagnan ya, tidak maju ya. Nah ya itulah kira-kira ya. Hanya itu doang rutinitas mas saya. Rutinitas PKD terpenuhi, apa terpenuhi ya. Nah, artinya
nama PAP itu tidak tidak bisa mengglobal, menginternasional secara cepat. Nah, harapan saya secara pribadi maupun prodi itu tidak demikian. Jadi harus cepat, mempercepat itu ya. Nah, itu berkemajuan. Jadi berkemajuan itu maju terus, maju. Untuk bisa maju kita harus punya sesuatu yang diunggulkan, termasuk branding tadi ya. Nah, gitu terus maju. Nah, kemudian berperadaban. Nah, berperadaban itu kata dasarnya adalah beradab. Nah, perlu Anda ketahui bahwa UNS PAP, FKIP UNS Solo itu ada di wilayah Jawa Tengah ya, ke Surakarta, DIY ya, yang notabene itu Surakarta itu kental dengan budaya. Nah, budaya itu hasil cipta rasa karsa manusia yang membabar ke kebaikan itu budaya ya. Budaya menurut konteks saya ya. Budaya menurut konteks menurut anda semua mungkin beda ya. Mungkin melihatnya dari perspektif kacamata yang berbeda ya, itu budaya. Jadi Solo itu tidak punya gunung, tidak punya laut, tidak punya pulau ya. Punyanya hanya budaya. Nah, dalam konteks PAP di wilayah Solo, Surakarta, Hadiningrat itu kita harus mengedepankan yang namanya karakter ya, karakter. Unggah-ungguh ya. Tata krama dia. Nah, gitu. Kira-kira. Ini artinya meskipun perkembangan teknologi itu cepat ya, teknologi cepat, itu mesti harus kita ikuti. Jadi perkembangan teknologi yang semakin cepat, yang semakin gencar tuh kita harus ikuti terus. Tetapi jangan lupa kita harus mengedepankan yang namanya karakter. Karakter itu perlu kita depankan karena kita berada di Solo yang notabene adalah kota Kasunanan ya. Kasunanan termasuk Mangkunegaran tuh ya, itu kan dua ikon dua ikon yang berada di kota Solo gitu. Jadi kita mesti harus mengedepankan yang namanya karakter itu perlu kita gerakkan ya gitu. Meskipun demikian perkembangan teknologi harus kita ikuti terus karena kalau itu tidak kita ikuti kita akan tertinggal. Kita akan ditinggal. Lama-lama kita ditinggal oleh mereka, oleh mahasiswa. Karena kita tidak bisa ikuti. Nah, itu harus kita ikuti terus. Itu terkait dengan beradab ya. Berarti beradab itu esensinya pada etika, moral. Kalau sekarang karakter loh yang perlu digembar-gemborkan di berbagai kesempatan oleh para pemimpin kita ya. Nah, sementara yang terakhir itu kan profesional. Saya kira Anda semua sudah lebih paham terkait dengan profesional ya, bahwa lembaga kita kan perlu kita kelola secara profesional ya, artinya ada tahapan-tahapan, ada proses yang harus dilakukan, ada prosedur ya, ada semester 1 selesai, terus semester 2 selesai, semester 3 kegiatan learning teaching proses selesai, terus kegiatan apa, itu terus ya secara profesional tentu ya gitu. Ini terkait dengan PAP berproses. Jadi kembali tadi pada awal bahwa PAP berprosesnya sebenarnya belum lama. Maka sudah sewajarnya kalau banyak pertanyaan baik dari perspektif mahasiswa, dari perspektif Bapak Ibu dosen juga demikian. Memang belum saya sampaikan secara formal resmi ya pada Bapak Ibu dosen, memang belum ya. Ya memang baru wacananya dari saya pengen gimana, saya pengen tahu responnya Bapak Ibu dosen gimana ketika saya punya ini, merespon enggak ya, atau kalau meresponnya seperti apa, kalau tidak tuh apa, akan saya tahu tuh ya, tahu. Oh ternyata kok Bapak Ibu dosen meresponnya kok agak positif. Sampai kurikulum tahun 2020 itu dikatakan kurikulumnya berproses. Nah, saya tidak tahu nih Ibu Tutik
apa yang mengilhami Bu Tuti. Kok kurikulum saja diberi kurikulum berproses kurikulum tahun 2020. Sementara itu belum saya sampaikan secara resmi, artinya resmi ya, undang ini kita punya slogan ini. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan itu. Belum. Nah, itu saya kira itu terkait dengan PAP berproses, berkemajuan, berperadaban dan profesional. Iya. Nah, jadi tadi kesimpulannya intinya slogan berproses itu masih banyak pertanyaan ya Pak ya. Iya, Terus betul. untuk berkemajuan, berperadaban dan profesional. Nah, untuk berkemajuan sendiri itu kata dasarnya kita harus maju ke depan. Betul. Membedakan dari yang lain. Punya Betul. sesuatu yang beda dari yang lain. Harus punya branding, iya. harus punya gitu. uniqueness, Iya. harus punya distinction. Iya. Oke, Terus itu. yang untuk berperadaban kita harus mempunyai karakter atau unggah-ungguh. Betul. Ya. Dan kita juga jangan melupakan perkembangan teknologi ya yang Betul. jadi saat ini. Itu mesti harus kita ikuti terus. Ya, untuk yang terakhir yaitu ada berprofesional atau berprofesional. Nah, itu PAP melakukan sesuatu harus secara profesional gitu ya Pak ya. Tentu itu terkait dengan lembaga ya, terkait dengan institusi ya. Artinya tidak dilakukan secara acak-acakan lah. Iya. Ya, mesti harus ada politeisrun ya, sesuatu jaminan bahwa ini bermutu ya. Enggak acak-acakan laba-laba itu ya enggak. Ya. Nah, terus semisal nih Pak, mahasiswa PAP ini ada yang ikut kompetensi, atau lomba gitu. Betul. Nah, itu dari Prodi PAP itu didukung nggak? Kalau semisal didukung tuh alurnya itu bagaimana ya Pak ya? Kalau terkait dengan dukungan atau tidak, tentu mendukung ya. Iya. Ya, tentu Prodi mendukung karena bagian dari prestasi mahasiswa itu juga sebenarnya itu juga bagian dari prestasi Prodi. Termasuk bagian dari prestasi fakultas, termasuk bagian dari prestasi universitas. Ya, itu perlu kita pegang teguh. Ya, ketika ada mahasiswa ingin lomba apa, ikut event apa, itu tentu harus Prodi harus mendukung ya. Tentu dukungan ada dua kan, ada dukungan moral dan ada dukungan material, gitu kan ya, kira-kira ya. Kalau dukungan moral itu ya tentu ya. Cuma kalau dukungan material itu yang kita juga perlu kita perlu melihat yang lain-lain itu gimana tuh ya. Maksud saya terkait dengan nominal untuk memberikan dukungan pendanaan tuh ya, gitu kan. Ya, kan. Termasuk yang barusan saya memberi meskipun pribadi ya, PKKMB tetap saya bantu gitu ya, karena saya sudah terlanjur bicara ya. Ketika saya sudah terlanjur bicara, itu sudah watak saya, karakter saya harus saya wujudkan ya. Nah, termasuk masa-masa yang notabene membutuhkan bantuan, dukungan ya, karena itu sebenarnya juga bagian dari prestasi Prodi. Jadi kembali lagi ya ke awal ya, bahwa ketika ada apa-apa yang terkait dengan kompetensi mahasiswa itu, Prodi mesti harus memberikan dukungan ya, baik material maupun spiritual, tentu saja. Nah, gitu. Ya, mungkin ini terkait dengan tadi agak menyinggung sih Pak. Tadi kan kita harus mengikuti perkembangan teknologi gitu ya Pak. Dan saya baca di beberapa artikel gitu Pak, bahwa sebagian besar pekerjaan di bidang administrasi itu akan terdisrupsi gitu Pak. Artinya akan tergantikan oleh mesin, oleh robot. Dan juga saya pernah dengar ada kata-kata if we don't mastering technology, the technology will mastering us gitu. Maksudnya ketika kita tidak bisa menguasai teknologi, ya teknologi itu yang akan mengambil alih kita gitu, akan menguasai kita. Nah, itu kira-kira dari pandangan Bapak untuk mengantisipasi atau untuk menyesuaikan lah, beradaptasi dan merespon hal ini itu seperti apa? Khususnya untuk mahasiswa PAP sendiri. Oke. Kita akan punya mata kuliah yang berbasis teknologi ya. Tentu itu merupakan salah satu hal dalam rangka untuk untuk menghadapi masalah itu. Jadi kita punya mata kuliah yang berbasis teknologi
Salah satu di antaranya adalah pemrograman website ya, salah satu di antaranya. Nah, itu mata kuliah itu dalam rangka untuk menghadapi perkembangan teknologi yang cepat ya. Yang kadang-kadang itu tidak hari ya, tapi itu bahkan jam, bahkan menit. Teknologi terus harus kita ikuti. Ya, itu dalam rangka untuk itu. Ketika itu tidak kita ikuti, ya sebagaimana tadi saya katakan di awal, kita akan tertinggal, kita akan ditinggal. Secara tidak sengaja kita ditinggal oleh dia atau oleh mereka. Nah, kalau sudah sampai itu, ya sudah, Allahu a'lam. Nah, makanya kita teknologi harus kita ikuti terus. Ya, ini. Tentu ini terkait dengan apa ya? Terkait dengan SDM ya. SDM, kita perlu menyiapkan SDM yang notabene berbasis teknologi ya, berbasis teknologi gini gitu. Oke Pak, jadi ada lagi nih. Jadi selama perkuliahan mahasiswa PAP itu untuk melaksanakan perkuliahan tuh bagaimana sih cara yang baik untuk mendapatkan lulusan yang berkualitas gitu? Cara yang baik untuk mendapatkan kualitas. Iya. Kita sekarang masih dalam suasana pandemi ya. Tentu kita tidak lepas dari kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan fakultas dan atau universitas. Nah, kita tidak boleh keluar dari sana ya. Apa itu yang dimaksud? Yang dimaksud adalah pembelajaran ke depan itu kita masih berbasis online ya. Nah, tadi pembelajaran ke depan kita masih berbasis online dengan hybrid learning ya. Tentu dengan berbagai apa ya, plafon yang ada ya. Nah, itu masih harus kita ikuti karena apa? Karena itu satu-satunya jalan, satu-satunya cara, tidak ada cara lain. Ya, jadi satu-satunya cara yang paling efektif itu adalah dengan hybrid learning ya, dengan berbagai plafon, apakah itu Google Meet atau itu Zoom atau apa-apa terserah. Ya, gitu. Ya, jadi kita tidak lepas dari itu. Kita tidak lepas dari namanya regulasi ya, regulasi keputusan-keputusan yang diputuskan oleh rektor ya selaku top manajemen ya. Nah, kita tuh berada di law ya, berada di law management, sementara fakultas itu di middle management ya. Nah, tentu kita ikuti aturan-aturan. Jadi pembelajaran ke depan kita masih berbasis pada online ya, berbasis teknologi dengan mungkin begini ya, memang di satu sisi itu kebijakan yang harus dilakukan, tetapi di sisi lain tuh kita memang misalnya mata kuliah yang berbasis praktikum ya, atau mata kuliah yang sebenarnya itu menuntut CPL untuk apa ya, untuk praktek. Mungkin kemarin sudah saya singgung ya, ketika di mata kuliah komunikasi perkantoran ya. Jadi komunikasi perkantoran itu sebenarnya kan bagaimana agar supaya informasi itu bisa disampaikan secara baik ya, runtut, jelas, tetapi dengan santun, disampaikan secara santun. Lah, disampaikan secara santun itu berarti kita perlu tahu etika, attitude ya. Nah, itu. Sementara kita tidak bisa tatap muka. Nah, itu yang kadang-kadang di satu sisi itu harus begini, di sisi lain ya ada semacam kendala-kendala itu ya. Nah, itu perlu kita maklumi bersama ya, kita perlu pahami bersama. Memang kita belum bisa sepenuhnya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada mahasiswa. Bukan karena prodi tidak mau, bukan karena prodi enggan bagaimana, tetapi ini semata-mata karena kebijakan universitas, kebijakan fakultas yang itu mengedepankan apa ya, mengedepankan kesehatan. Nah, kan jaga jarak, cuci tangan itu kan dalam rangka untuk memutus rantai itu supaya tidak
apa ya, tidak Menyebar lagi lah. menyebar lagi kemana-mana. Iya. Insya Allah ini situasinya sudah agak mendukung ke tatap muka. Iya. Itu yang saya harap-harap memang itu ya. Iya. Saya ingin ketemu dengan para mahasiswa, terutama yang barusan ya, untuk kita saling bertatap muka, bersendaguro ya, kayak kita di keluarga kita masing-masing tuh ya. Iya. Itu harapannya. Tapi lagi-lagi kita masih harus taat dengan ketentuan protokol kesehatan, karena itu satunya jalan yang bisa kita lakukan, yang baru kita lakukan, karena dalam rangka untuk memutus rantai penyebaran COVID itu ya. Iya. Ini terkait dengan pembelajaran ke depan. Jadi kita masih berbasis pada pemanfaatan teknologi ya. Ini terkait dengan mata kuliah media, bukan ya, mata kuliah yang diampu Buning apa mata kuliah? Teknologi ya, teknologi pembelajaran. Jadi mata teknologi pembelajaran tuh memang harus di dalam pembelajaran harus memanfaatkan teknologi ya. Teknologi yang paling gampang, yang paling mudah ya WA itu paling gampang. Dan paling umum Yang paling umum itu WA itu sudah pemanfaatan teknologi, tapi tarafnya masih bawah tuh ya. Iya. Oke. Ini jawaban dari saya terkait dengan mungkin pembelajaran ke depan. Jadi kita masih berbasis teknologi online ya. Mudah-mudahan nanti ada kebijakan baru ya, karena ini sudah agak melandai, aman tuh ya. Mudah-mudahan terus ada turun kebijakan baru mulai semester depan luring. Amin. Tentunya kita sama-sama berharap biar kita ya bisa tatap muka, tidak selalu tatap maya gitu di setiap harinya. Baik Pak, mungkin this is the last but not least question dari mahasiswa. Sebagai kita juga tahu ya Pak, bahwa prospek dari lulusan PAP itu kan kalau formalnya ada 3 gitu, dilihat di Instagram, di website dan lain itu ada 3. Ada menjadi tenaga pendidik, menjadi praktisi atau tenaga administrasi profesional, dan juga menjadi wirausaha. Nah, mungkin kalau dari pandangan Pak Heri sendiri itu mengharapkan itu mahasiswa lebih banyak ke yang menjadi tenaga pendidik, menjadi wirausaha, atau menjadi praktisi gitu, atau mungkin 3-tiganya boleh, atau mungkin bagaimana? Gitu kan. Kalau dari kacamata saya tidak membatasi ya. Tidak membatasi. Lebih-lebih eranya Mas Nadiem ya. Lebih ya. Meskipun sebenarnya dulu sudah ada ya, waktu saya tahun 80-an tuh saya masih mengalami, yaitu mata kuliah minor dan mata kuliah mayor. Dulu saya sudah mengalami. Cuma beda kadarnya saja. Sebenarnya sama, intinya sama. Seperti pembelajaran active learning ya, active learning itu sebenarnya dulu sudah ada tuh. Saya sudah melakukan, yaitu tahun 85. Tahun 85 itu penggagasnya Prof. Koni Semiawan, Rektor IKIP Jakarta. Tapi beliau sudah meninggal dunia kemarin, bulan Juli kemarin. Saya ingat betul kalau active learning itu adalah beliau penggagasnya, yaitu CBSA ya, cara belajar siswa aktif. Tapi kadang-kadang CBSA itu diplesetke cah bodoh soyake. Macam-macam lah, orang banyak tuh macam-macam. Ya gitu. Jadi active learning yang sekarang tuh ditengarai sebagai satu metode atau model pembelajaran yang bagus, yang terbaik, itu sebenarnya menurut perspektif saya tidak sepenuhnya ya. Karena apa? Karena dulu sudah ada cuma karena perkembangan zaman itu di-create gini ya. Memang udah ada. Jadi bukan barang baru tuh, active learning tuh. Yang diperbarui, ya, terus lebih diadaptasikan gini. kembali gitu. Ini agak meyek gitu, dibenerin gini ya, ini menurut kacamata saya ya. Kacamatanya orang bodoh ya kayak gini ya gitu. Jadi kembali ya, kami berharap, Prodi berharap
mahasiswa itu tidak hanya memiliki satu keterampilan, satu kompetensi ya. gitu ya. Jadi semua harapannya semua harus kan sejatinya AP itu sebenarnya kan hanya resminya itu pakai baju AP ya resminya, tapi sebenarnya sejatinya ketika Anda di bangku perkuliahan terus ada kegiatan mahasiswa baik di prodi maupun di luar prodi maupun di luar fakultas, itu sejatinya adalah dalam rangka untuk mengasah emosional Anda ya. Jadi intelektualnya diasah di bangku perkuliahan yang dikemas ke dalam akademik, sementara yang non akademik itu yang Anda lakukan di luar itu. Nah, itu dalam rangka untuk mewujudkan kompetensi tadi. Ya, utamanya adalah teknologi ya, itu utamanya. Tapi yang lain-lain termasuk AP juga tidak ditinggalkan karena itu core-nya. Mata kuliah core AP itu kalau zaman saya dulu core-nya AP itu mengetik manual, steno, kemudian komputer. Itu akhir-akhir sekitar tahun 80-an 86 tuh ya. Itu core-nya PAP, penciri PAP. Nah, perkembangan zaman ya, mengetik manual sudah dilindas dengan komputer ya. Nah, tentu sekarang itu komputer ya, kemudian sebagai penciri yang kedua mungkin yang masih relevan ya, tuh ke sekretarisan dan ke sekretariatannya itu yang berbasis AP, di samping korespondensi bahasa Indonesia dan korespondensi bahasa Inggris itu sebagai mata kuliah penciri ya, itu pencirinya. Di samping mata kuliah yang diunggulkan yang tadi saya katakan untuk memenangkan tadi ya, untuk sekaligus sebagai brandednya. Nah, itu mata kuliah yang harapannya atau memberikan berbagai macam kompetensi kepada mahasiswa agar supaya mereka memiliki wawasan yang luas ya. Jadi jangan memang bajunya resmi itu apa? Itu resmi ya. Itu enggak boleh tidak ya. Tapi alangkah baiknya kalau hal-hal yang lain seperti entrepreneur itu juga perlu kita garap ya. Karena itu juga merupakan bagian dari atasi perkantoran yang dikemas ke dalam office automation, kalau tidak salah Jotere ya. Jadi kita tuh AP itu banyak diilhami oleh John R. Terry ya. Karyanya beliau banyak ya. Cuma kadang-kadang mahasiswa tuh kalau membaca referensi yang berbahasa Inggris itu kayaknya masih mungkin masih enggan ya, menurut kacamata saya. Lah insya Allah dengan ruang baca yang makin lama makin nanti kita tata ke depan ya, itu harapannya adalah supaya masa itu senang membaca referensi yang berbahasa Inggris ya, semangatnya tinggi ya. Itu dalam rangka untuk memberikan bekal berbagai macam kompetensi ke depan sehingga mereka bisa ya hidup di tengah-tengah masyarakat bisa lebih baik, lebih maju. Saya kira begitu. Jadi sekali lagi saya mengharapkan tidak membatasi hanya satu kompetensi ya, tapi berbagai macam kompetensi. Harapannya atau ya kembalinya ke awal tadi ya, kembalinya ke bisa memenangkan itu ketika kita punya sesuatu yang membedakan, mencirikan, sekaligus kita punya sangu yang banyak ya, sangunya banyak bisa memenangkan. Jadi gitu. Ketika kita tuh sangunya terbatas ya kayaknya sulit ya untuk bisa memenangkan, kayaknya sulit. Karena ya sama saja kan. Masa PAP-nya Solo sama dengan PAP-nya Jogja, sama PAP-nya Semarang. Nah, yang digunakan untuk memenangkan yang mana? Sama saja. Soto ini kayaknya sotonya rasanya gini sini, enggak ada yang mana ya, enggak ada yang membedakan tuh.
susah ya. Gitu kira-kira. Ya, mungkin untuk teman-teman mahasiswa PAP dan juga mahasiswa Universitas 11 Maret, itu tadi bincang-bincang kita, bincang-bincang santai sih lebih tepatnya. Tadi kita sudah membahas tentang keterampilan apa saja sih yang harus mahasiswa miliki. Terus ada juga tadi tentang penjelasan PAP berproses itu seperti apa. Kemudian kompetensi untuk mahasiswa PAP gitu. Ya, Terus mahasiswa yang baik urusan PAP dan bagaimana. Dan mungkin hampir selesai sudah perjumpaan kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Heri selaku Kepala Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, dan juga kami informasikan Pak bahwa acara podcast ini itu ya sebagai acara branding begitu, agar PAP UNS itu memiliki sebuah uniqueness gitu dari PAP yang lain, dan juga untuk menyebarkan informasi khususnya kepada mahasiswa baru mengenai apa aja sih yang ada di Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Oke, terima kasih nih Bapak Heri telah sharing tentang pengalaman atau dunia kerja gitu. Nah, jadi banyak banget yang kita pelajari dalam podcast kali ini. Nah, saya selaku host, saya Mona dan saya Azmi mengucapkan terima kasih untuk semuanya para penonton, dan saya pamit undur diri. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.